Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil bi'atsah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, mahasantri Madin lanjutan Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, serta seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Minahus Saniyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita kitab Minahus Saniyah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah sebagaimana biasa, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wa salafuna sholih wa nakhussu la hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa jami'i talamidina. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa sayyidi gusti kita Abul Mawahib, rupane Syekh Abul Mawahib Asyadzili kang bangsa Syadzili tarekoe rahimahullahu taala. Rahimahu, muga-muga melasi ing Syekh Abul Mawahib Asyadzili sapa Allah Gusti Allah taala, halih maha luhur sapa Allah. Iku yaqulu dawuh sapa Syekh Abul Mawahib Asyadzili, dawuh al-ibadatu engkol al-ibadatu. Al-ibadatu utawi ibadah ma'a mahabbati dunya sartane demen dunya, iku syughlu qalbin nunggulaken ati. Iku syughlu qalbin nunggulaken ati, wa ta'abu jawarihalan mayahaken piro-piro gauto. Wa ta'abu jawarihalan mayahaken piro-piro gauto. Fahiya mongko utawi al-ibadatu ma'a mahabbati dunya, wa in kathurat senajan akeh opo al-ibadah ma'a mahabbati dunya, iku qalilatun didik. Wa innama hiya angin pestine utawi al-ibadah ma'a mahabbati dunya, iku kathiratun okeh, iku kathiratun okeh opo mah al-ibadah ma'a mahabbati dunya fi wahmi sahibiha ing dalem panyiptane wong kang nglakoni al-ibadah ma'a mahabbatid dunya. Fi wahmi sahibiha ing dalem panyiptane wong kang nglakoni al-ibadah ma'a mahabbatid dunya. Wa hiya utai al-ibadah ma'a mahabbatid dunya iku suratun gambar, iku suratun gambar bila ruhin kelawan tanpa ruh, wa asbahun lan awak, khaliyatun kang sepi,
apa asbah ghairu haliyatin tur ora mulya, ghairu khaliyatin tur ora mulya. Wa kana sayyidi Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqul, guru kita yaitu Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-ibadatu ma'a mahabbatil dunya syughlu qalbin wa ta'abu jawariha. Ibadah yang disertai dengan rasa mahabbah, cinta terhadap dunia, itu hanya menyibukkan hati, melelahkan anggota tubuh. Fahiyya wa in kathurat qalilah. Ibadah yang disertai dengan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap dunia, meskipun itu kelihatannya banyak, secara zahir kalau kita lihat, kita saksikan seolah-olah ibadahnya itu sudah luar biasa banyaknya, tetapi itu nilainya sangat sedikit. Nilainya adalah qalilah, sedikit. Wa innama hiya katsiratun fi wahmi sahibiha. Ibadah yang disertai dengan kecintaan dunia itu, yang dilakukan secara terus-menerus, secara kuantitasnya kelihatan banyak, itu banyak menurut pelakunya, hanya menurut pelakunya. Tetapi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang demikian itu ibadah yang masih tercampur, terkontaminasi dengan mahabbah terhadap dunia, dengan cinta terhadap dunia, itu nilainya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya suratun bila ruhin, itu ibaratnya hanya sekedar gambar tanpa ada ruh di dalamnya. Ibarat anggota tubuh, tetapi di situ khaliyatun ghairu haliyatin, hanya anggota tubuh yang tidak punya nilai, yang tidak punya kemuliaan. Inilah pentingnya bagi kita semuanya mempelajari ilmu tasawuf, mempelajari tentang dunia thariqah, mempelajari tentang upaya untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati, supaya kualitas ibadah kita itu semakin meningkat. Bukan hanya sekedar meningkat secara kuantitas, bukan hanya sekedar meningkat bertambah hitungannya saja, tidak, tetapi bagaimana kemudian bobot nilai dari apa yang kita kerjakan, dari amal ibadah yang kita kerjakan, itu semakin tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin murni ibadah yang kita lakukan, semakin ikhlas kita di dalam melakukan ibadah itu, maka nilai kualitasnya akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah masyhur di kalangan para ulama-ulama kita, terutama adalah para ulama-ulama ahlu tasawuf, mereka mengatakan bahwa zarratun min a'malil qalbi khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Satu biji sawi, satu zarrah, ada yang mengartikan dengan biji sawi, ada yang mengartikan zarrah itu dengan semut pudak. Jadi sesuatu yang sangat kecil sekali gitu loh. Jadi satu zarrah ibadah hati yang disertai dengan kesadaran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas betul karena Allah, murni betul karena Allah, disadari apalagi bahwa itu semua merupakan fadl rahmat Allah yang dititipkan kepada orang tersebut, maka ibadah yang demikian itu khairun min amsalil jibal, lebih baik, lebih tinggi nilainya bila dibandingkan dengan amal ibadah yang hanya sekedar formalitas fisik belaka,
namun jauh dari kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diibaratkan di situ min amsalil jibal, serupa dengan satu buah gunung amal ibadah, jawareh anggota tubuh yang tidak disertai hati yang sadar kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting bagi kita untuk berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal-amal ibadah kita itu sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Imam Syekh As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-a'malu suwarun warwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi amal kita itu ibarat gambar-gambar belaka, sementara ruh yang ada di dalamnya itu adalah wujud sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia keikhlasan yang ada di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah, hidayah oleh Allah, taufiknya, sehingga kita bisa lebih meningkat lagi dari sekedar ibadah-ibadah formalitas yang bentuknya hanya fisik, tetapi meningkat kualitasnya sehingga kita menjadi seorang yang betul-betul mukhlisin, ikhlas di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Walihada lan krono arai iki walihada lan krono arai iki al ibadatu ma'a mahabbati dunya syughlu qalbin wa ta'abin ila akhir. Taro ningali sapa sira kathiron ing wong akeh min arbabid dunya kang saking piro-piro wong kang anduweni dunya iku yasumuna padha poso sapa arbabid dunya kathiron kelawan akeh, kathiron kelawan akeh, wa yusalluna lan padha salat sapa arbabid dunya kathiron kelawan akeh, wa yahujjuna lan padha haji sapa arbabid dunya kathiron kelawan akeh. Walaysa lan ora ana iku lahum kedune arbabid dunya apa nuru zuhati, nure piro-piro wong kang ahli zuhud, wala halawatul ibadati lan ora manise ngibadah, wala halawatul ibadati lan ora manise ibadah. Karena itulah, yakni karena ibadah yang disertai dengan kecintaan terhadap dunia ini, menurut orang-orang yang ahli melakukannya, itu dianggap sebagai sesuatu yang tinggi nilainya, sesuatu yang banyak di sisi dia, maka mereka semuanya nampak secara zahirnya itu memperbanyak yang namanya ibadah-ibadah secara zahir kepada Allah. Mereka seringkali berpuasa, mereka seringkali sholat, mereka juga berulang kali berhaji. Artinya ini menunjukkan bahwa secara kuantitas mereka memang terus meningkatkan dan meningkatkan. Karena dalam bayangan mereka, semakin banyak mereka meningkatkan itu semuanya, maka mereka semuanya juga semakin banyak pahalanya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata walaysa lahum nuruz zuhad, tidak ada nilai nur kezuhudan di dalam dirinya. Ya, tidak ada nilai kezuhudan di dalam dirinya. Wala khuluwatal ibadah, mereka juga tidak merasakan bagaimana manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertipu dengan jumlah bilangan, tertipu dengan jumlah ininya. Tetapi bukan berarti juga lantas kemudian wis lek ngono ora usah teman-teman lah yang ibadah lah, ini juga salah. Artinya mari kita belajar untuk meningkatkan keikhlasan di dalam hati. Kalau toh kita berpuasa, kalau toh kita meningkatkan ibadah kita, maka bagaimana kita menata hati kita supaya betul-betul murni
semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Itu yang paling penting. Bukan kemudian kita meninggalkan itu semua dengan alasan bahwa Allah lek ngono gak usahan wae. Nah, enggak usah kita hanya tertipu, hanya melelahkan diri kita. Tidak, karena dengan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan hitungan jumlah, kuantitas dan seterusnya, disertai dengan upaya kita untuk memperbaiki nilainya dengan mengelola hati kita supaya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kemudian sedikit demi sedikit Allah akan meningkatkan kualitas dari ibadah kita. Lain halnya dengan orang yang wis ngono gak usah terus akhirnya kemudian tidak mau untuk berubah usaha, maka semakin dia akan terjebak dengan kehidupannya itu menuruti hawa nafsunya dan semakin dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Wa haqiqatu zuhdi utai haqiqatu zuhud. Wa haqiqatu zuhdi utai haqiqatu zuhud fi dunya yang dalam dunya. Wa tarkul maili yaiku tinggal condong. Wa tarkul maili yaiku tinggal condong ilaiha maring dunya bil mahabbati kelawan demen. La yakhlu dudu sepine. Duduk yakhlu ya, bak itu ya ternyata. Labi khulu wilyati, duduk kelawan sepini tangan. Minat dunia saking dunya. Li'ada minahi syari'i krono ora anani nyegai Kanjeng Nabi kang ngarang syariat. Ani tijaroti saking dol tinuku. Wan amalil hirafilan saking lakoni biro-biro penggawean. Wala qailalan ora ono wong kang ngucap iku maujud. Bidzalika kelawan menggono-menggono. Bidzalika kelawan menggono-menggono khuluwil yad lahir. Nah, hakikat zuhud itu bagaimana? Hakikat zuhud di dalam kehidupan dunia itu adalah tarkul maili ilaiha bil mahabbah. Meninggalkan kecenderungan hati, kecondongan hati terhadap dunia dengan rasa cinta. Bukan kemudian tidak mengizinkan orang untuk memiliki dunia, bukan. Tetapi condongnya hati itu loh. Jangan sampai hati itu kepencut dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang serba sementara itu. Jangan sampai hati kita kepencut dengan gebiar-gebiar dunia sehingga kemudian kita melalaikan kehidupan akhirat. Apakah kemudian orang yang punya harta banyak itu melulu mereka adalah orang yang hubutun? Ya tidak. Bahkan kadang-kadang banyak orang yang dunianya gebiar luar biasa, tetapi hatinya sama sekali tidak kumantil hatinya dengan dunia. Maka inilah hakikat dari zuhud itu. Hakikat dari zuhud itu adalah meninggalkan rasa cinta atau kumantile hati terhadap yang namanya dunia itu. Jangan sampai hati kita ini condong terhadap kehidupan dunia. Adapun kamu mau memiliki dunia, boleh-boleh saja, nggak masalah itu loh. Tapi kenapa dengan para sahabat-sahabat kita, para ulama-ulama salafus sholih, banyak di antara mereka yang tidak memiliki harta. Mereka nggak punya uang, nggak punya ini itu dan seterusnya. Maka ada penjelasan di sini. Ya, falidzalika mungko krono araim wa inna madaraja ya wa inna madaraja lan angin pesne lumaku sapa jumhur sahabati oke sahabat wa tabi'in lan tabi'in kabeh ala khuluwil yadi ngatasi sepine tangan minat dunya saking dunya liyak tadiya supaya anut bihim kelawan as-sahabah wa tabi'in sapa al muhajjuna wong kang den aling-alingi kabeh sapa al mahjubuna wong kang den aling-alingi kabeh an musyahadatil akabiri saking ningali piro-piro wong kang gedhe. Falidzalika mongko krana arai mengkono-mengkono liyak tadiya bihim al mahjubuna an musyahadatil akabiri adharum podo mertelaaken sopo al akabir ya adharu podo mertelaaken sopo as-sahabah wa tabi'in adharu podo mertelaaken sopo as-sahabah wa tabi'in lahum
maring al-mahjubun az-zuhda ing zuhud fid dunya ing dalem dunya bi khuluwil yati kelawan sepine tangan minat dunya saking dunya wanahauhum lan nyegah wanahauhum lan nyegah sapa as-sahabah wa tabi'in ing al-mahjubun anit tabassudi saking jembaraken fit dunya ing dalem dunya khaufan krana arai wedi alaihim ing atase al-mahjubun ayat khulu ing yen to padha mancing sapa al-mahjubun fi mahabbatiha ing dalem demen dunya fala yahtaduna mongko ora padha oleh pitutur sapa al-mahjubun ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono as-sahabah wa tabi'in lil khuruji supaya padha metu an hubbiha saking demen dunya wal muzahamatilan desekan alaiha ing atase dunya fa innal kamilina krana temen setune wong kang padha sempurna imane kabeh iku la yushghiluhum orang nungkolaken ing al kamilin anillahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala apa syai'un suwiji-wiji fil kaunaini kang tetep ing dalem antarane fil kaunaini kang tetep ing dalem ngalam loro ya donya akhirat bi khilafil qasirina berbedani kelawan wong kang padha cupet ngakole kabeh fasali mongko nyelametno sapa sira ya akhihi sedulur lanang ingsun likul liman maring saben-saben wong tarahu kang ningali sapa sira ing man mutajammilan ing wong kang padha pepaes bisyabi kelawan dodot minal qaumi saking kaum ila in khifta ing lamun wedi sapa sira ala atba'ihi ing atase pira-pira pengikuti man ayat tabi'uhu ing yen to padha manut sapa atba'ihi ing man ma'al jahli sartani bodho bimaksodihi kelawan sejane man bimaksodihi kelawan sejane man. Nah, oleh karena itu kenapa para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, salafus sholih itu mereka semuanya menampakkan kehidupan zuhud itu dengan bikhulu wiliyat, menampakkan kehidupan zuhud dengan mereka tidak memegang dunia, tidak memiliki dunia. Padahal sesungguhnya dunia itu tidak dilarang untuk dimiliki, tidak. Bahkan dunia itu ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu mampu untuk menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kehidupan akhirat. Padahal demikian. Nah, itu semata supaya orang-orang yang al-mahjubun, orang-orang yang masih terhijab hatinya, orang yang belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya mengikuti tindak laku mereka. Ya, supaya mengikuti tindak laku mereka. Kenapa? Karena ketika orang itu pegang harta, mereka sudah dikelilingi dengan harta, kalau hatinya belum sadar kepada Allah, hatinya belum kumantil dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan itu jauh lebih sulit. Karena itulah ketika para sahabat-sahabat, kemudian para ulama-ulama salafus sholih, mereka menunjukkan seperti itu supaya umat itu mengikuti mereka, sehingga mereka tidak terjebak dalam kehidupan hubbud dunia itu. Adapun memiliki dunia sesungguhnya itu bukan larangan. Memiliki dunia, punya mobil, punya motor, punya kapal terbang misalkan, kalau punya uang, ya itu bukan halangan, bukan tidak boleh, bahkan boleh itu, bahkan boleh. Ya, diperbolehkan asalkan hatinya tidak kumantil terhadap itu semua, tidak condong, tidak terlalu senang dengan kehidupan yang semacam itu, tapi hatinya hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah, untuk menyelamatkan orang-orang awam supaya mereka tidak terjebak dalam kehidupan hubbud dunya, para ulama-ulama kita, para sahabat, para tabi'in menunjukkan sikap secara zahir mereka juga tidak memegang dunia. Itu falaka mongko iku tetep kedue sira
antan hahu ta yen to nyegah sapa sira ing man andalika saking mengkono-mengkono tajambul khaufan krana wedi ala talamidzatihi ing atase pira-pira murid man au tamuruhu to perintah sapa sira ing man Baya kula kelawan yen tong ngucap sapa man lahum maring sira lahum maring talamidzatihi lahum maring talamidzatihi la taftatu engko la taftatu la taktatu aja anut sapa sira kabeh la taktatu aja anut sapa sira kabeh bi kelawan ingsun fi husnil malabisi ing dalam baguse pira-pira dodot wal manaki hilan pira-pira ayune bojo wal maroki bilan pira-pira tumpaan fa inna hadza monggo temen sedune iki husnul malabis wal manakih ila akhir iku laisa ora ono apa hadza iku lakum tetep kedune sira kabeh al ana ing dalem saiki. Oleh karena itu para ulama kalau kita menyaksikan ada para ulama-ulama ya, tetapi bukan makom kita itu bukan makom kita. Kalau ada ulama-ulama yang menggunakan hal-hal yang indah-indah itu, pakaian indah, mobil yang bagus dan seterusnya, itu supaya diingatkan ben murid-muridnya iki ora kleru, atau gurunya yang mengingatkan santri-santrinya jangan mengikuti saya karena sesungguhnya kalian belum bisa seperti saya. Mengapa? Seorang yang kamil imannya, orang yang sempurna keimanannya, maka tidak ada yang bisa menipu dia, tidak ada yang bisa memalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia beserta isinya tidak ada yang bisa memalingkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah orang-orang yang khusus, yang punya darajah kamil, apalagi al-kamil mukammil, itu hatinya sama sekali tidak terpaut dengan kehidupan dunia. Karena qalbuhu yatufullah daiman, hatinya terus tawaf ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau misalkan sampean misalnya jadi wong gede terus duwe santri oke, sampean rezekine oke, ning hatine sampean wis iso madhepnya ngene Gusti Allah, ngomong ngene santri-santri, ya santri-santri jangan ikuti saya karena kamu belum bisa seperti saya, urung iso, makommu urung teko, gitu ya. Itu. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa mencapai makom-makom yang seperti itu. Hati kita bisa ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun secara fisik zahiriyah kita gumebyar kita dunya ning ora kumantil atine dengan dunia. Hadza utai iki hadza utai iki at-tajammul ya. Sebentar. Hadza utai iki salim ya akhi likulli man iku in wujud lamun den temu apa zalika mengkono tajammul mimali halalin saking bondo halal wa ilalan lamun ora wujud min mali halal fal ingkar mongko utai ingkar ala zalika ing atase ala zalika syekh ing atase mengkono syekh iku wajibun wajib opal ingkar fafham mongko paham sapa sira sumalayak fa mongko nuli ora samar apa anna zahidina temen setune wong kang zuhud kabeh iku mazahatu ora padha zuhud sapa az-zahidin hakikatan ing dalam hakikate illa fima angin ing dalam perkara lam yuksam kang ora den bagi sapa zahid kang ora den bagi apa mah. Jadi itu kalau misalkan kita menjumpai para masyai-masyai atau mungkin kiai-kiai yang di situ kebiare dunia itu memang betul-betul min halalin, dari harta yang halal. Tapi kalau memang nyata bahwa itu min ghairi halal, dari sesuatu yang tidak halal, maka wajib untuk ingkar. Wa amama anapun utai perkara kusima kang den dum apa ma lahum maring az-zahidin iku falayasiku mengko ora sah li ahadin kedune wong suwiji
apa zuhud fi ing dalem ma biaya trukahu gambare yen to ninggal sapa zahidin ing ma sapa ahad ya kok zahidin biaya trukahu gambare yen to ninggal sapa ahad ing ma wa inna zuhudulan aing pestine utahe zuhud fi ing dalem ma iku yakunu ana apa zuhud iku bitarkil maili kelawan ninggal condong ilaihi maring ma adatan ing dalam pengadatane bihaitsu la yabkhalu lan sekirane ora medhit sapa ahad bihi kelawan ma an mustahiqihi saking wong kang ngehai ing ma wala yashtaghilan ora ketungkul sapa ahad bihi kelawan ma an rabbihi saking pengarane ahad fa'lam mongko ngawurana sapa sira zalika ing mengkono-mengkono hakikat zuhud zalika yang mengkono hakikat zuhdi ya akhi sedulur lanang ingsun. Jadi kezuhudan itu adalah meninggalkan kecondongan hati kita terhadap dunia, terlebih adalah sesuatu yang bukan kita miliki. Kalau sesuatu itu sudah memang menjadi bagian kita, maka zuhud itu bukan kemudian meninggalkan sesuatu itu kemudian kita mengingkarinya, tidak, tetapi hati kita jangan sampai condong terhadap hal tersebut sehingga ketika memang dibutuhkan ada hal-hal yang harus dikeluarkan dari konsekuensi kepemilikan kita, seperti zakat misalkan, sedekah dan lain sebagainya, maka kita tidak merasa iman karena kita sadar dan yakin betul bahwa sesuatu itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita tasarrufkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa betul-betul ditingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah wa min khawfi hadha zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.